Butuh 4 kali operasi untuk memperbaiki kinerja lengan kanan pembalap Repsol Honda itu. Memasuki musim ke-11 bergabung dengan pabrikan sayap tunggal, ia berharap bisa mengambil langkah maju, dalam peluncuran RC213V 2023, di Madrid, Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023 ia menegaskan tak takut dengan tekanan setelah melewati situasi buruk sejak 2020. Tekanan adalah sesuatu yang harus Anda jalani, terutama jika Anda memiliki mental juara. Tekanan membuat Anda lebih fokus dan memberi Anda poin ekstra, dan saya merindukannya. Saya biasa memberikan tekanan pada diri saya sendiri untuk mencoba meraih hasil yang lebih baik. Sejarah tim ini mengatakannya, kita harus berbicara tentang gelar, tuturnya. Bagi pembalap 30 tahun itu, jalan menuju pemulihannya terasa berat. Namun, ia mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Ketika Anda berhenti memprioritaskan sisi olahraga, ketika Anda berhenti memberikan segalanya, saat itulah hasil tidak akan pernah datang. Selama bertahun-tahun, saya telah mengorbankan banyak hal dan saya telah membuat keputusan-keputusan pribadi dan profesional yang sulit untuk memperjuangkan gelar juara. Marquez berpendapat, gaya dan filosofi saya masih sama seperti saat saya masih berusia 20 tahun. Tentunya, pengalaman bertambah, dan saya harus tahu bagaimana menggunakannya untuk keuntungan saya. Semakin banyak senjata yang Anda miliki, semakin banyak pilihan strategis yang Anda miliki dan semakin Anda dapat mengatur situasi. Meski tidak punya motor kompetitif, Marquez mampu naik podium 5 kali dan 3 di antaranya jadi pemenang. Namun, bukan berarti ia akan diam saja mendapatkan lagi RC213V yang kurang kencang dan sulit dikontrol. Beri ruang Honda. Juara dunia MotoGP 6 kali itu berharap melihat versi motor lebih baik di Portimao yang merupakan tes pramusim terakhir, sebelum seri pembuka di trek yang sama. Kami semua bekerja ke arah yang sama, membuat motor yang cepat, kompetitif, dan aman. Ketika saya kembali dari operasi, saya melihat perubahan filosofi, dan di Malaysia hal itu berjalan dengan baik. Kami tidak mengalami high side, tapi itu bukan sesuatu yang memberi Anda peringatan, itu terjadi secara tiba-tiba, ia menjelaskan. Di Sepang, saya bertemu dengan pembalap dan motor lain di lintasan, dan memang ada perbedaan, tapi hingga musim dimulai sulit untuk melihat sejauh mana perbedaannya. Honda sedang bekerja, dan saya yakin untuk balapan pertama kami akan membuat langkah maju. Kurangnya tenaga motor telah memicu spekulasi tentang kemungkinan pergantian tim, didukung oleh pernyataan sang rider dalam dokumenter yang baru saja dirilis. Honda dan saya sangat menghormati satu sama lain, dan kami tahu kapan harus berbicara dan kapan harus tetap tenang. Saya menginginkan yang terbaik dari mereka, dan saya mencoba untuk mendorongnya. Sekarang saatnya untuk bersabar dan bekerja sama. Saya yakin kami akan kembali ke depan bersama-sama, ujarnya penuh harap. Anda harus mengerti kapan saatnya untuk menekan. Ada kalanya Anda harus mengencangkan tali untuk melihat reaksinya. Saya menuntut dari Honda dan mereka menuntut dari saya, tapi selalu ada komitmen untuk melakukannya bersama-sama. Kami memiliki 2 tahun kontrak di mana tujuannya adalah untuk memperjuangkan kejuaraan dunia, untuk membuat proyek ini berkembang dan kembali ke posisi kami sebelumnya. Tim sedang bekerja untuk meningkatkan di area di mana kami kalah dan mempertahankan kekuatan kami. Honda telah menunjukkan kesediaan untuk melakukan perubahan dengan kedatangan teknisi baru di posisi-posisi kunci. Di Austria, kami mengadakan pertemuan yang sangat produktif yang memungkinkan kami bereaksi untuk tahun 2023. Saat itu kami harus melakukan perubahan, dan HRC menyadarinya dan melakukannya. Di Malaysia, gaya kerjanya berbeda, dan saya juga harus beradaptasi. Pada musim 2023 akan ada beberapa fitur baru yang penting, seperti pengurangan sesi latihan karena sprint race, Sabtu. Ini akan menjadi akhir pekan yang intens dan Anda tidak akan bisa melewatkan satu pun sesi latihan karena semuanya penting. Ketika ada perubahan besar dalam format, wajar jika ada adaptasi, dan kami akan mendiskusikannya di Komisi Keselamatan, tuturnya.
Pembalap tanda pagar 93 masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya dan, tentu saja, ia bertekad untuk memenuhinya. Saya menghadapi salah satu tantangan terpenting dalam karir olahraga saya. Pertama kejayaan, kemudian kecelakaan dan sekarang mencoba untuk menang lagi. Kami bekerja sangat keras di pramusim ini untuk mencapai tujuan, dan jika tidak, kami masih punya tahun 2024, ia menandaskan. Terakhir, pembalap Honda ini juga berbicara tentang perubahan yang dialami MotoGP dalam hal gaya karena perubahan motor yang semakin radikal. Entah itu gaya motor, aerodinamika, memang benar bahwa balapannya berbeda, dengan lebih sedikit menyalip. Tapi Dorna menyadari hal ini. Yang penting adalah melihat kenyataan dari situasi yang ada, dan saya pikir acara seperti hari Minggu presentasi film dokumenternya di Madrid membantu MotoGP. Anda harus tahu bagaimana cara menjangkau generasi baru. Saya pikir jika kami bekerja dengan baik di Portimao, kami akan menjadi salah satu dari 5 tim favorit. Mitra baru. Tahun ini menjadi tahun kedatangan penghuni baru di sisi lain kotak Marquez, yang keempat dalam beberapa tahun terakhir, setelah Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Marquez, dan Paul Espargaro. Joan Mir adalah pembalap yang sangat berbakat dan cepat dengan motor apapun dan dalam disiplin apapun. Ia akan menjadi rekan setim yang kuat yang saya harap bisa membuat saya berkembang. Di Repsol Honda, Anda selalu memiliki rekan tim yang cepat, dan tim harus memiliki 2 pembalap juara, ujarnya. Itu adalah hukum kehidupan di setiap olahraga. Akan selalu ada rekan setim baru yang bisa lebih cepat dari Anda. Sudah jelas bahwa Mir, dengan segala rekam jejaknya, akan menyulitkan saya. Tapi, saya harap ini akan mendorong kami berdua untuk menjadi yang terdepan.